Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Firdaus. Saya dari kelas TI 21A3 dengan NIM 3121100262. Baik, untuk materi kali ini saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan basis data, seperti yang ada gambar pada atas ini. Tahukah kamu apa itu basis data? Basis data merupakan sebuah kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Basis data bisa dibayangkan dengan sebuah lemari arsip dengan cara penggunaannya seperti yang ada di bawah ini, dan memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsipnya yakni pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Tahukah kamu tujuan pemanfaatan basis data itu apa saja? Yang pertama, kecepatan dan kemudahan speed. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau yang disebut juga sebagai space. Dalam pemakaian basis data secara umum, seluruh sistem dalam kehidupan bisa menggunakan konsep basis data dalam pengelolaan informasi karena semua sistem tersebut tak bisa lepas dari sebuah yang namanya dengan fakta. Bidang-bidang fungsional yang memanfaatkan basis data dalam hal efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi antara lain. Yang pertama, kepegawaian untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai. Yang kedua, pergudangan atau yang disebut juga inventory untuk perusahaan manufaktur, pabrik, grocery, reseller, dan apotik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada akuntansi untuk berbagai layanan pelanggan bank, konsultan, dan lain-lain. Ada banyak juga bentuk perusahaan yang memanfaatkan basis data tersebut. Yang pertama, perbankan dalam melakukan data nasabah, tabungan, dan pinjaman. Yang kedua, ada pendidikan atau sekolah dalam melakukan pengelolaan data siswa, penjadwalan kegiatan, ataupun perkuliahan. Yang ketiga, ada rumah sakit dalam melakukan pengelolaan histori penyakit atau pengobatan pasien, menangani pembayaran perawatan. Yang keempat, telekomunikasi dalam melakukan pengelolaan data, administrasi kabel atau data pelanggan, menangani yang namanya sebuah gangguan. Nah, di atas merupakan sebuah gambar dari database yang dimiliki oleh universitas. Dari gambar yang dimaksud bahwa ada sebuah database yang digunakan dalam menginput atau memasukkan sebuah NF mata kuliah, mahasiswa, tabel dosen, dan nama dosen. Jadi dalam database ini berguna dalam menyimpan suatu data file yang ada di universitas atau kampus tersebut. Yang berikutnya tentang sistem basis data. Sistem basis data ini hampir sama dengan basis data, cuman akan lebih dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan sebuah sistem data. Jadi sistem data ini merupakan sebuah tantangan keterpaduan yang terdiri atas jumlah sebuah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sedangkan bahasa basis data merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan database management system yang bersangkutan, misalnya seperti SQL, DBase, QL. Bahasa basis data dipilah ke dalam dua bentuk. Yang pertama, Data Definition Language, DDL. Yang kedua, Data Manipulation Language, DML. Jenis penggunaan basis data. Yang pertama ada System Engineer. Yang kedua ada Database Administrator, DBA.
Yang ketiga ada pemakai akhir, A. Programmer aplikasi, B. User mahir, C. User khusus. Berikut merupakan gambar dari sebuah algoritma penggunaan basis data maupun sistem basis data. Dari algoritma tersebut, yang pertama ada tabel barang, di mana tertulis ada sebuah nama barang, satuan barang, jumlah beli, harga beli, maupun harga jual. Dalam sistem penjualan mendapatkan sebuah kode barang, di mana dalam memasukkan kode barang tersebut terdapat barang-barang satuan atau barang dengan jumlah beli suatu barang. Dan yang berikutnya terdapat transaksi, di mana transaksi ini menginput atau memasukkan kode barang dan mengambil dari tanggal ID pembeli maupun nomor NIK atau yang disebut dengan nomor induk keluarga. Setelah itu mengenai algoritma selanjutnya, yaitu pembeli dapat kode ID pembeli dapat dimasukkan menjadi nama pembeli dan alamat dari pembeli tersebut. Selanjutnya yang terakhir, dalam menjalankan sebuah algoritma, dari nama karyawan maka diperlukan kode NIK, di mana kode ini dapat dimasukkan nama karyawan dan bagian lainnya. Dari contoh gambar algoritma tersebut, apakah teman-teman sudah mengerti? Nah, yang berikutnya ada istilah-istilah dasar basis data. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, entitas merupakan suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya, entitas dalam lingkungan universitas terdiri dari mahasiswa, mata kuliah, kumpulan dari entitas tersebut yang disebut dengan himpunan entitas. Yang kedua ada atribut atau elemen data, karakteristik dari suatu entitas. Contohnya entitas mahasiswa atribut sendiri dari NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Berikut merupakan data models. Yang pertama, kumpulan tools konseptual dalam menggambarkan data. Data relationship, data semantics, data constraints. Yang kedua, konsep data model diantaranya. Yang pertama ada entity, relationship yang disebut dengan model. B. Relational model. Dari membahas tentang konsep data model, terdapat sebuah relational model. Apa yang dimaksud dengan relational model itu? Jadi, relational model itu merupakan sebuah kumpulan tabel yang menggambarkan data dan relasi antar data, dan setiap tabel memiliki banyak kolom dan setiap kolomnya memiliki nama yang disebut dengan unique key. Contohnya ada pada gambar di atas. Dapat dijelaskan ilustrasi bagaimana proses dari database tersebut. Misalkan dalam sebuah contoh gambar itu menandakan bahwa sebuah data yang sudah dibuat dapat terekam dari adanya sebuah data, di mana data itu sendiri dari nomor induk mahasiswa, nama, jenis kelamin, dan umur. Data-datanya tersimpan dan terekam dalam sebuah file, di mana item data tersebut akan kesimpan dalam sebuah sistem database yang berguna untuk mengumpulkan sebuah data penting yang dijadikan satu dan menghasilkan yang namanya sebuah file data. Baik, sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat serta dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengetahui keilmuan khususnya di bidang komputer atau yang disebut dengan teknik informatika. Demikian penjelasan materi ini kali ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.